Baik, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber hebat kita pada siang hari ini dengan raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama berikut asal sekolahnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali Pak, Dr. Andes Awaludin Sitorus. Saya juga merasakan hal yang sedikit tadi Bapak sampaikan perihal harus memaksakan anak untuk mengerti materi ini. Padahal itu jelas-jelas salah sekali ya Pak ya. Bu Rini ada saya mau saya sampaikan, Bu Rini sedikit. Boleh sekali Bapak, silakan Pak. Bapak Ibu, di sekolah penggerak nanti, kita tidak dipaksa model, tetapi ada batasan, yang di batasan pemerintah ada dua, prinsip pembelajaran dan prinsip penilaian. Jadi kita taat prinsip, tidak mesti dikatakan model ini begitu, tetapi prinsip-prinsip yang diberikan pemerintah nggak boleh dilanggar gitu. Dia lebih kepada itu, bukan kepada teori-teori enggak, bagaimana pelaksanaannya gitu. Nanti kalau kita lihat di sekolah penggerak itu, yang ada adalah prinsip pembelajaran, kemudian prinsip penilaian gitu. Itu yang ditaati. Bapak taatilah itu, silakanlah buat model Bapak sendiri, nggak apa-apa. Tetapi prinsip nggak boleh dilanggar. Nah, saya pikir itu Bu Rini yang saya. Oke, baik. Jadi tidak boleh dihilangkan sama sekali ya Pak ya. Jadi harus menyesuaikan juga dengan kondisi di sekolah masing-masing mungkin Pak. Iya. Oke, ada Ibu Dewika Nasution sudah raise hand. Baik, selamat siang menjelang sore Ibu Dewika Nasution. Asal sekolahnya boleh disebutkan dari mana Bu? Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, nama saya Dewika Nasution. Saya guru di Pondok Pesantren Al-Kautsar, Karanganom, Panitongan, Kabupaten Simalungun. Yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak narasumber, Bapak Awaludin Sitorus yang terhormat. Tadi pada paparan Bapak menyatakan bahwasanya kurikulum sekarang yang kita pergunakan bukanlah kurikulum berbasis materi, tetapi kurikulum berbasis kompetensi gitu. Yang ingin saya pertanyakan Pak, kurikulum kita itu, kurikulum di sekolah kami itu masih kurikulum yang lama Pak. Jadi bagaimana untuk membedakan kurikulum itu harus kurikulum berbasis kompetensi, bukan kurikulum berbasis materi. Terima kasih, itu aja Pak Awaludin. Saya langsung dengan Bu, kurikulum lamanya tahun berapa? Tahun berapa? 2013 Pak, masih. Udah kompetensi. 2004. Tapi masih yang dituntut di situ masih materi ya? Oke, saya terangkan. Bu Rini, Bu Dewika ini pengawas, tetapi dia juga mengajar di pesantren, tapi dia pengawas hebat. Ya, saya kenal betul karena beberapa kali pelatihan dengan dia satu ruangan. Oke Bapak Ibu, dia bukan tidak bermateri atau tidak berkompetensi, berbasis kompetensi Bapak Ibu. Artinya materi disusun berdasarkan tagihan kompetensi gitu Bu Dewika, Bu Awi panggilannya. Bu Awi ini berbasis kompetensi, maksudnya sebelum menyusun materi kita putuskan kompetensinya apa. Untuk mencapai kompetensi itu materi apa? Artinya materi itu semua basisnya kompetensi. Bisa dijawab. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu lihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, nomornya Permendikbud nomor 24 tahun 2016, itu hafal saya, tentang KD-KD. Sekarang diperbaiki di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Mohon maaf Bapak Ibu, di Madrasah Aliyah ini mengacu kepada Permendikbud Bapak Ibu. Saya melatih juga di Madrasah Sanawiyah ya. Saya lihat di buku hijau yang dari Dirjen itu mengatakan untuk proses mengacu kepada Permendikbud nomor 2 tahun 2016 untuk penilaian 23 gitu dikatakannya. Oke Bu, di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, kalau kita lihat di KD-KD olahraga, tidak ada dia ukuran lapangan voli, tapi dapat melakukan gerakan ini, servis bawah dengan baik, gitu dia. Jadi sebenarnya sudah kompetensi dia.
Di sejarah juga sekarang sejarah itu pembelajaran, Bu, bukan ingatan, bukan hafalan. Jadi kalau di guru sejarah nanti jangan tanyakan kapan meninggal Pangeran Diponegoro, nanti muridnya pergi kita ke kuburan banyak tanggal-tanggal. Dia mau tahu gini, apa yang kamu kagumi dari Pangeran Diponegoro? Kalau kamu jadi bupati, apa yang kamu contoh gitu. Jadi Bu Dewika Setiawati bukan dibilang tak boleh pakai materi, berbasis kompetensi, basisnya kompetensi. Jadi menyusun kurikulum itu kompetensi dulu. Siswa bisa kayak gini, baru materinya apa gitu. Paham kan? Tapi dia kompetensi. Siswa bisa melakukan smash, baru materinya apa? Melakukan gitu dia. Kalau zaman dulu enggak. Ini dia. Sehingga dia fokusnya materi. Kalau kelas 10 kita menghabiskan materi ini, kelas 11 menghabiskan materi ini. Kalau enggak, sekarang enggak. Makanya Bapak Ibu, saya menyimpang sedikit. Di kurikulum 2013, fokusnya SKL, standar kompetensi lulusan. Garansi bahwa anak kita nanti tamat memiliki kompetensi seperti ini. Itu SKL. Baru 6 kompetensi lain adalah alat pencapai SKL, Pak. Isinya seperti ini, standar isi, proses seperti ini, diatur, Bu. Sampai suara guru pun diatur, standar proses. Standar penilaiannya begini, standar prosesnya, sarana prasarana, tendik, semua, pembiayaan, pengelolaan, 6. Baru, Bu, adalah standar penilaian untuk mengukur apakah SKL tercapai. Jadi saya nggak suka kalau guru ngajarnya main-main nggak seperti standar proses, tapi nilainya pakai standar penilaian. Dan marah pula dibilang gini, ada guru saya bilang gini, Pak nggak boleh rupanya siswa tinggal Pak. Kan ada itu Pak di standar penilaian. Iya saya bilang saya hafal, habis saya tentang itu kurikulum 23. Tapi Bapak standar proses Bapak udah betul. Jangan standar prosesnya main-main, penilaiannya betul-betul. Ini kan nggak bagus. Maka Bapak Ibu kurikulum 2013 itu standar SKL dulu Pak. Baru 6 standar ini pencapai SKL. Prosesnya betul, semua betul, baru standar penilaian itu menilai apakah SKL tercapai. Bukan sembarangan gitu. Oke, Bu Dewika bisa terima bahwa kita berbasis kompetensi, kemudian disusunlah materi untuk mencapai kompetensi itu. Tetapi dia materi juga. Tapi kalau kita baca tidak ada hafalan-hafalan di olahraga atau di apa di sejarah. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dewika kalau belum ini lagi. Oke, terima kasih Bapak Dr. Randas Almudin Sitorus. Bagaimana Ibu Dewika Nasution? Atas jawabannya sudah cukup puas? Sudah puas. Nanti kalau memang belum puas bisa WA mungkin sama Pak Waludin. Kontaknya Bu, bisa di-share Bu kontaknya Bapak Nasution. Baik, siap. Nanti akan kami sharekan mengenai WhatsApp beliau. Oke, selanjutnya ada Bapak M. Tolib yang sudah raise hand. Kami persilakan untuk open mic. Selamat siang menjelang sore, Bapak M. Tolib. Ya, Ibu Rini, terima kasih atas waktunya. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Awaludin yang sudah sharing ilmunya, berbagi, dan menginspirasi untuk kita semuanya. Perkenalan, saya Pak Tolib, Muhammad Tolib dari MAN 3 Jombang, Bapak. Sebuah wawasan yang luar biasa untuk kami yang bisa menenangkan, ya, menenangkan hati guru, menenangkan hati siswa juga dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Cuma ada beberapa yang masih mengganjal di pemikiran kami. Ada tembok-tembok yang sering membuat sekat sehingga Merdeka Belajar menjadi masih tersekat. Ya, sebagaimana kita tahu kemarin sudah dirilis 1000 sekolah dengan nilai UTBK. Ya, itu merupakan salah satu tembok itu menurut saya. Menurut saya ada tembok yang menuntut ya penyelenggara pendidikan untuk berkompetisi di situ, nilai UTBK di situ. Padahal kita tahu soal-soal di UTBK ya jelas melebihi dari ketuntasan suatu KD yang Bapak tadi jelaskan ya, tuntas KD seperti itu. Dan banyak yang mulai memberi lampu merah, para pimpinan-pimpinan memberi lampu merah kepada guru-guru mapel-mapel UTBK ini. Gimana ini. Padahal kita tahu kondisi sekolah, kondisi siswa, dan yang seperti Bapak jelaskan tadi lah, kita sudah paham. Mohon masukannya, sharingnya bagaimana menghadapi tembok yang satu ini, Pak. Terima kasih, Pak Awaludin dan Bu Rizky. Bu Rini.
Baik, terima kasih Bapak M. Tholib atas pertanyaannya. Silakan langsung dijawab saja oleh narasumber kita. Oke Pak, terima kasih Pak M. Tholib. Bapak mewakili hati kami begitu. Saya Pak banyak protes saya Pak. Kadang saya protes langsung ke kementerian Pak. Iya, gimana? Masalah ANBK itu saya protes gitu. Saya ceritakan kenapa harus dilakukan sekarang. Padahal ini sekarang sedang sakit pandemi. Kalau ibaratnya kita merancang pelatihan untuk tim bola voli kita gitu, PSSI kita untuk hebat, tetapi kita melihat data-data sedang sakitnya, maka keluarlah hasil gini. Rancangan pelatihan pemain sakit kan gitu. Begitu sehat nggak laku lagi kan gitu Pak. Dan saya sebenarnya kan ANBK ini kan dilakukan tahun lalu. Saya buat resmi pengaduan dengan catatan nomor sekian gitu. Kemudian dia berubah. Pak Tholib pernah waktu nilai kita dirubah ABCD 1 2 3 4 Pak. Saya buat resmi ke menteri itu Pak. Saya katakan gini, seharusnya perguruan tinggi mengubah ke kita gini. 79 dengan 80 kan beda satu. Tapi 1B 1B kan gitu. Sementara 70 dengan 79 beda 9. Tapi dia sama-sama C. Sementara penilaian itu apa? Saya ceritakan, tapi dengan logika berpikir yang jelas, Pak. Penilaian itu apa? Terakhirnya, rupanya setahun kemudian, saya SMS dulu kan menteri bagi-bagi nomor HP gitu. Saya SMS setahun baru dijawab, Pak. Baru dijawab. Kemudian berapa lama ini? Bapak Ibu, ini juga permasalahan yang muncul. Kalau guru itu sebenarnya, Pak, penilaian kinerja guru itu kan memberhasilkan siswa di SMA. Kan, Pak? Paham, Pak ya? Memberhasilkan siswa di SMA. Dan nanti dalam kehidupan nyata, bukan harus UTBK ini kan Pak, anak sudah berhasil semua. Anak berhasil semua, tetapi karena ini selektif. Selektif ini karena kuota. Karena ketidakmampuan pemerintah menyiapkan lembaga untuk seluruh anak negeri, maka dibuat seleksi. Bapak Ibu, pikiran saya Pak Tholib, SMA negeri nggak boleh seleksi Pak. Karena SMA negeri kan dibuat pemerintah untuk anak negeri. Mana boleh? Masa ada anak negeri tidak boleh masuk SMA negeri? Ini apa? Kan gitu. Kenapa? Kalau semua mereka protes, Pak. Kami protes. Kenapa? Kami tidak masuk SMA negeri bukan karena kami bodoh, kami sudah tamat SMP. Tapi karena pemerintah nggak mampu membangun sekolah. Masa pemerintah nggak mampu membangun sekolah, kami yang dikorbankan. Oke Pak Tholib kan? Pak Tholib di SD sekarang saya lihat sudah trennya begitu. SD swasta sekarang di tempat saya itu booming, Pak. Siswanya banyak-banyak. SD negeri tutup. Sudah seperti itu. Pak, pendidikan yang maju itu, seluruh anak negeri mampu ditampung oleh ditampung sekolah negeri, swasta berdiri karena keunggulan. Gitu, Pak. Ini enggak. Swasta berdiri untuk membantu kelemahan pemerintah dalam menyiapkan fasilitas untuk anak negeri. Jadi Pak Tholib, kalau ditanyain, situasi ini seperti itu memang. Karena ada seleksi. Seleksi dia. Dia bukan sumatif. Artinya sebenarnya tidak boleh lembaga pendidikan menyalahkan guru. Kalau mau menyalahkan guru, dia harus lihat itu. Anak yang lulus itu inputnya, latar belakangnya gimana. Bapak bagus ambil aja Pak. Masuk kedokteran itu misalnya 50 orang. Bapak lihat datanya. Gimana kemampuan awalnya. Gimana ini semua. Bapak bandingkan dengan kemampuan anak Bapak, tunjukkan sama pemilik lembaga pendidikan itu. Bapak gimana bilang? Hasil itu kan proses tambah input. Kan input tambah proses. Ternyata Pak, mereka itu kalah di proses sama kita. Tetapi inputnya terlalu tinggi. Makanya kita bisa kalah. Jangan Bapak biarkan dia berpikir bahwa input siswa kita sama dengan input siswa mereka, fasilitas kita sama dengan fasilitas mereka, dan kesejahteraan kita sama dengan kesejahteraan guru mereka. Kalau ini sama, saya siap dilaga, Pak. Bilang gitu. Bapak bisa jamin sama, Bapak laga, berarti Bapak katakan saya kalah dengan guru mereka. Tetapi kalau saat ini, dengan data itu, saya tidak mengakui bahwa saya kalah dengan guru mereka. Paham, Pak Tholib ya? Tapi untuk saat ini, saran saya sabar itu aja, Pak. Kata kuncinya itu ya, Pak. Mereka tidak paham, sabar. Oke, Bu. Oke, kata kuncinya sabar ya. Iya, Pak Waltin, terima kasih. Bapak M. Tholib. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan atau sudah cukup puas?
Oke, baik. Kata kuncinya itu sabar ya Pak Awaludin ya. Luar biasa. Oke, untuk Bapak dan Ibu hadirin yang ingin bertanya kepada narasumber kita, boleh raise hand terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan tema webinar kali ini, pembelajaran berdiferensiasi dalam matematika menuju merdeka belajar. Oke, dari Mang 1 Garut, Ibu Hera Sri Muzakir. Silakan Ibu. Ina. Selamat sore Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan pertanyaannya Ibu. Terima kasih nih Pak Auludin ya. Bu Rini, makasih Bu Rini. Ibu. Ini Pak, saya menemukan apa ya, tidak bagus kalau disebut kasus sebetulnya ya. Ini hanya satu gejala mungkin ya, satu gejala di lapangan. Pada saat kejadian pandemi kemarin, itu kan kita belajar siswa itu daring gitu ya Pak ya. Nah, ada permasalahan bahwa siswa itu ada yang bisa masuk mengikuti pembelajaran, ada yang tidak juga. Rata-rata dengan alasan kuota atau jaringan dan seterusnya. Nah, kebetulan di sekolah tersebut informasinya menggunakan salah satu aplikasi, gitu ya, aplikasi pembelajaran, sehingga semua siswa diarahkan ke situ. Gitu. Sekalipun memang didampingi dengan aplikasi lain yang lebih mudah yaitu WhatsApp. Gitu ya. Tetapi pada akhirnya ketika penentuan penilaian, seorang guru jadi kesulitan karena sekolah mematok siswa harus mendapatkan nilai 60 di rapor. Gitu. Tetapi di sini ada apa ya? Kalau kita bilang tuh ketika ngobrol tuh sepertinya ada sebuah ketidakadilan. Ketika nilai 60 itu berlaku kalau bahasa Sunda Pak namanya dirad gitu ya. Apa ya? Itu seperti diberlakukan untuk semua lah. Maksudnya gini, siswa yang tidak sekolah pun itu yang tidak hadir ternyata nilainya harus paling kecil 60 gitu. Karena memang kondisinya seperti pandemi begitu. Kasusnya ini bukan kasus ya, masalahnya adalah bahwa kita jadi tidak bisa membedakan siswa yang memang harus mendapatkan penilaian real lebih dari 60 dan yang tidak, karena tentu di situ ada ketidakadilan siswa yang tidak hadir semester 1, semester 2 di dalam pembelajaran itu minimal 60 gitu. Nah, sedangkan kalau nanti seperti Bapak tadi bilang 79 dan 80 itu kan bedanya cuma sedikit. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana siswa yang betul-betul dan yang tidak. Kalau mohon maaf Pak, kalau dulu kan misalnya ada siswa yang sudah tidak hadir itu kan kita nggak keluar ya Pak ya. Kalau tidak hadir sama sekali itu kan sudah keluar. Lah ini tidak hadir tapi kok harus dapat nilai yang minimal 60. Gimana itu Pak? Terima kasih ya Pak ya. Bu. Baik, terima kasih Ibu Hera Sri Muzakir dari Mang 1 Garut. Silakan Bapak Dr. Andes Awaludin Sitorus MPD untuk menjawab. Iya, halo Bapak. Oke, terima kasih Bu. Bapak Ibu mohon dicari nanti surat edaran nomor 15 tahun 2019 tentang BDR. Atau saya share di sini Bu, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan di sini. Iya Bu ya, saya boleh Bapak. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu. Oke. Surat edaran. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kelihatan? Ada Pak. Sudah. Oke, Bapak Ibu. Ada Pak. Bapak Ibu sudah terlihat Pak. Iya, ini dosa bersama ini. Bapak Ibu, pemerintah sudah mengeluarkan nih Bapak Ibu. Lampiran Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona COVID. Oke Bapak Ibu, di sini dikatakan hasil belajar selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif.
Bapak Ibu, saya heran juga kan gitu. Surat edaran jelas, Pak. Jelas. Bapak Ibu, di sini dikatakan metodenya Bapak Ibu tidak diwajibkan. Bapak Ibu di awal pembelajaran, Bapak Ibu keluarkan surat kepada orang tua. Siapa yang mau daring, siapa mau luring. Kalau di siswa kita 36, 2 orang daring, 34 luring, maka gurunya buat 2 orang daring, 34 luring. Tidak ada kewajiban daring. Itu Pak. Ini semua Pak, ada kewajiban pemerintah. Ada kewajiban sekolah Pak. Ini, Dinas Pendidikan, apa kewajibannya? Saya ke sekolah Pak ya. Ke sekolah Bapak Ibu. Saya turun ke sekolah tentang ini Bapak Ibu. Kepala Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan, terus bekerja dari rumah menentukan jadwal, memastikan sistem pelajaran terjangkau, membuat rencana kelanjutan, terus melakukan pembinaan pemantauan kepada guru, memastikan kesediaan, ada dibuat, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu terbaca ini Bapak Ibu? Terbaca? Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal 1 kali dalam 1 minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman HTTP, Pak. Pengasuhan, Pak. Kasusnya, Bapak Ibu, saya datang ke sekolah saya. Guru saya bilang begini sama saya, Pak, anak itu nggak peduli, Pak. Daring, Pak. Saya capek, Pak. Orang tuanya nggak peduli, Pak. Saya tanya sama guru, Bu, orang tuanya dari mana tahu cara peduli? Dari mana, Bapak Ibu? Menurut Ibu, dari mana orang tuanya tahu cara peduli? Tiba-tiba anaknya minta uang beli HP, Android, tiba-tiba dilihat anaknya sibuk masuk kamar, mengerjakan tugas, kalau disuruh marah, semua, soal susah-susah, tidak bisa diskusi, nggak jumpa guru, mukanya muka ketat terus, orang tuanya tidak mampu, harus beli HP 3, marah orang tua. Sementara guru mengatakan orang tua tidak peduli, orang tua mengatakan guru makan gaji buta. Karena apa? Karena tidak dilakukan ini program pengasuhan, Bapak Ibu. Program pengasuhan itu minimal 1 kali dalam 1 minggu. Seharusnya Bapak Ibu, sebelum dilakukan BDR, orang tua dikumpulkan atau dengan apapun, dengan membagikan ini khusus untuk mereka, diberikanlah kepada mereka pemahaman tentang BDR. Dan sekolah wajib paham bahwa BDR itu tidak boleh mematokkan memakai cara apa. Tetapi dia mengeluarkan surat kepada orang tua agar memilih cara apa dipilih orang tua. Bu, di sekolah saya minta guru-guru saya untuk memakai satu aplikasi. Bukankah saya karena bilang guru tidak pintar? Saya minta guru-guru saya pakai satu aplikasi. Kalau dia pakai Zoom aja, Meet aja, Teams aja gitu. Karena apa, Bu? 2 aplikasi berbeda terkadang membutuhkan waktu untuk familiar dengan aplikasi itu. Jadi siswa nanti kesulitannya mempelajari aplikasi. Jadi sekolah itu buat aja satu aplikasi. Kalau gurunya belum paham, dibuat pelatihan. Tapi pelatihan gurunya yang jangan satu narasumbernya. Dibuat dulu 6 narasumber yang bagus, baru nanti pelatihan rame-rame, 6 orang ini menyebar. Jadi kalau nggak ngerti ditanya. Buat satu aplikasi aja, Bu. Kalau satu aplikasi. Jangan nanti susah murid untuk memahami aplikasi, bukan memahami materi. Jadi mungkin, Bu, permasalahan Ibu itu karena tidak nggak dipakai ini, Bu. Nggak dipakai. Seharusnya begitu BDR digulirkan pemerintah, ada surat edaran langsung dibaca. Bapak Ibu, saya turunkan nanti ada untuk orang tua. Recording in progress. Seharusnya ada untuk orang tua digulirkan pemerintah, ada surat edaran langsung dibaca. Ini kenapa? Bapak Ibu, saya turunkan nanti ada. Oke. Rekaman saya berapi-api jadi takut. Berarti Bapak Ibu juga takut. Ada surat edaran langsung dibaca. Bapak Ibu, suara saya berapi-api jadi takut. Oke Bapak Ibu, ini ada lagi. Ini untuk apa? Tadi untuk siswa ada. Untuk orang tua ada. Ini untuk siswa. Ini untuk peserta didik. Bapak Ibu, ini untuk mana untuk orang tua oleh guru. Guru. Bapak Ibu nanti Bapak lihat di surat edaran itu ada untuk orang tua, Pak. Nanti orang tua bagaimana cara melakukan BDR.
Pakai RPP gini, Pak. Sebelum pembelajaran bagaimana, sesudah pembelajaran bagaimana gitu. Bagaimana penilaiannya gitu. Saya punya ini. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu ya? Sudah? Pelaksanaan belajar dari rumah oleh orang tua wali peserta didik. Sampaikah ini ke orang tua? Tidak sampai, Bu. Jadi tidak boleh guru mengatakan orang tua tidak peduli, saya larang. Guru saya larang. Saya kan pengawas, saya datang ke sekolah, gurunya melapor, Pak, orang tuanya nggak peduli, saya larang. Tidak boleh Ibu mengatakan dia tidak peduli karena tidak tahu dia cara bagaimana dia peduli. Kemudian guru saya bilang, Pak, anak saya tidak datang. Saya datang ke rumahnya, dia tidak ada. Saya bilang, Ibu berfoto di rumahnya karena saya akan lihat dokumentasi apa yang Ibu lakukan, bukan apa yang dilakukan anak, bukan hasilnya. Itu. Paham Bu ya? Ini Bu kasih tahu sama sekolah, baca oleh sekolah, kemudian sosialisasikan ke orang tua, baru nanti sekolah minta untuk mentaati ini. Dan tidak ada, Bu, tidak ada kewajiban menuntaskan kurikulum, Bu. Ada di sini, Bu. Nanti Bu baca. Tidak ada kewajiban menuntaskan kurikulum, apalagi membuat nilai seperti itu. Oke, Bu ya. Ini ada suara yang masuk. Oke. Udah saya kembalikan kepada Bu Rini. Baik, terima Kembalikan kasih kepada Bapak. Ibu ini. Kepada Ibu ini mana tahu ada lagi mau ditanya. Iya, baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Awaludin Sitorus atas pemaparan jawaban yang telah diajukan oleh Ibu Hera Sri Muzakir. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan sebelum acara webinar ini kita tutup. Ada, Bu. Ya, baik. Silakan Ibu dengan Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan Ibu Heni Nasution dari Man1 Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ya. Baik, silakan Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak tadi. Begini, Bu. Kurikulum di negara yang maju pendidikannya seperti India ya, atau Finlandia, itu saya tahu itu kurikulumnya tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun. Tetapi kan kurikulum kita di Indonesia ini terus berubah-ubah. Khususnya matematika saya merasakan, Bu. Mengejar itu kadang-kadang payah karena caplok sedikit dari ini limit, misalnya kan di kelas 1 ada, di kelas 2 ada dikit-dikit gitu. Beda dengan kurikulum waktu KTSP kemarin. Nah, jadi yang saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak, apakah kurikulum yang tidak berubah-ubah itu bisa membuat pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih maju, tidak berganti-ganti gitu, Pak? Saya minta pendapat aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, silakan Bapak narasumber untuk berkenan menjawab pertanyaan dari Ibu Heni Nasution. Oke, saya pikir Bu, kurikulum harus berubah. Kalau kurikulum tidak berubah, sementara zaman berubah, tantangan juga berubah. Tetapi mungkin tidak perlu merubah nama. Saya juga tidak percaya bahwa kurikulum negara maju itu tidak berubah. Sementara Android aja baru kan gitu, semua kan bahkan pasti berubah gitu, pasti berubah. Dulu orang tidak pakai ini, tidak ada daring-daring, tidak ada begini kan gitu kan. Semua kan teknologi berkembang, untuk jurusan-jurusan teknik pasti berubah gitu kan, untuk SMK pasti berubah karena banyak perubahan yang terjadi. Saya pikir namanya nggak boleh berubah. Di Indonesia ini suka merubah nama gitu. Suka merubah nama dan rombak total, ini masalah. Sebaiknya kurikulum itu Bapak Ibu, mana yang kurang bagus disisip aja, diperbaiki. Diperbaiki aja. Beda negara lain itu Bapak Ibu, saya tidak yakin negara lain itu kurikulumnya tidak berubah isinya. Saya tidak yakin. Bagaimana dia menyahuti tantangan zaman bagi anaknya kalau kurikulum tidak dirubah, tapi yang dirubah apanya? Revisi Bapak Ibu. Ada kebiasaan di negara maju itu mengakui kehebatan orang lain gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Kalau di negara kita kan susah. Sampai ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Ini istilah ejekan orang kepada kita. Kenapa? Karena harus menunjukkan sesuatu yang baru. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, waktu masa Anies Baswedan ditukar menjadi siapa itu yang sekarang menteri koordinator itu? Dia sampai 2 tahun menteri yang baru masih tanda tangan Anies Baswedan itu peraturan-peraturan. Kemudian berubah lagi menteri masih tanda tangan yang lama. Untuk tahun ini aja agak cepat.
Yang saya inginkan sebenarnya, kurikulum tetap berubah tapi dalam arti beradaptasi. Beradaptasi dengan tantangan zaman, terutama materinya. Materinya harus beradaptasi gitu dengan tantangan zaman, tetapi dia bukan dirubah kurikulumnya. Ditambah-tambah aja mana yang perlu diperbaiki. Artinya orang tidak perlu mempelajari hal baru lagi. Bapak Ibu, kebetulan saya kan instruktur K13 untuk provinsi gitu Bapak Ibu. Makanya saya paham bahwa sosialisasi. Makanya, tetapi karena Ibu minta pendapat saya, ini pendapat saya. Tetapi untuk memutuskan saya tidak berhak untuk memutuskan. Saya hanya mempelajari dan menjalankan dan mensosialisasikan, tapi tidak berhak memutuskan. Saran saya sebaiknya beradaptasi dan revisi untuk hal-hal penting, terutama dalam perubahan kemajuan zaman, tantangan-tantangan zaman, baik teori ekonomi, teori teknik atau apa, itu boleh disisipkan ke dalam kurikulum dan tidak merubah nama agar tidak membuat kehebohan dan tidak perlu merubah terlalu banyak masalah teknis yang harus dilatihkan kepada guru, menghabiskan dana dan waktu yang banyak. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, sudah cukup puas, Ibu? Iya. Makasih ya, Bu. Pak. Terima kasih Ibu Herina Sution. Semoga puas dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh Bapak Awaludin Sitorus. Masih ada kesempatan bagi beberapa penanya, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang masih mengganjal terkait dengan tema webinar kali ini. Mumpung narasumber hebat kita luar biasa sekali atas jawaban-jawaban dan pemaparan detail tadi. Kami persilahkan. Saya, Bu. Boleh Ibu silakan perkenalkan nama berikut asal sekolahnya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Rahmawati dari MTSN 1 Kapuas, Kalimantan Tengah, Bu. Oh, Masya Allah, Kapuas. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Gini Bapak, selama pandemi pembelajaran daring, jadi kami dengan keterbatasan kemampuan membuat video yang sesuai dengan kemampuan beserta didik kami, video sederhana seperti itu. Nah, beberapa saat ini kebetulan di daerah kami sudah masuk level 2 atau hijau, jadi berdasar keputusan diizinkan untuk PTM, tatap muka terbatas, Pak. 50%. Jadi sekolah 50% daring, 50% luring. Nah, bergantian, ada jadwalnya. Nah, masalah kami, misalnya gini Bu, matematika kan kebanyakan mata pelajaran yang kayaknya sudah menyerah dulu anak-anaknya. Mungkin saya lah yang nggak terlalu bisa ini. Jadi gini, ada kebebasan untuk memilih daring atau luring. Dengan alasan misalnya ada sakit sedikit, silahkan daring. Nah, anak-anak ini dengan mata pelajaran tertentu, misalnya matematika ada pak hari ini misalnya Bu, dia memilih daring. Atau misalnya ada setoran hafalan, dia memilih daring. Sehingga menyulitkan saya Bu. Pak, menyulitkan saya bagaimana saya menilai anak ini. Bagaimana saya untuk mengatasi atau menilai anak yang seperti ini, tentang ketutasannya bagaimana, dia memilih-milih gitu, seenaknya saja misalnya memilih daring dengan luring. Jadi minta solusinya bagaimana Pak? Seperti ini. Jadi saya juga agak patah semangat jadinya seperti itu. Oke. Minta sarannya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ferry Rahmawati dari Kalimantan Tengah. Oke, silakan langsung dijawab oleh Bapak Awaludin Sitorus mengenai solusi atau siasatnya bagaimana. Terima kasih Ibu Ferry Rahmawati. Ya, Ibu Sri Rahmawati, sebelumnya saya pikir dilakukan dulu itu Bu, surat edaran itu dipahamkan ke sekolah, kemudian dipaham kepala sekolah,
guru-guru, kemudian dilakukan program pengasuhan kepada orang tua, biar sama-sama paham. Ini kan sama-sama berjalan di dalam gelap ini, Bu. Kan gitu. Kita nggak tahu siapa yang sesat, siapa yang enggak. Nanti payah kan gitu. Kita kan tidak baca panduan, tapi melakukan kegiatan gitu. Nanti nggak tahu kita yang salah, kita bilang orang yang salah, kan begitu. Saran saya, dibaca surat edaran, dipahami kepala sekolah dan guru, kemudian rapat guru dan kepala sekolah, ibu ceritakan masalah ini, kemudian dikumpulkan orang tua, diadakan program pengasuhan, dia cari jalan keluarnya. Itu, Bu. Karena, Bu, di surat edaran itu dikatakan, kurikulum saja tidak wajib dituntaskan. Gimana kita memaksakan masalah tuntas tak KM tak KM? Saya kalau sekolah saya bilang udahlah, naikkan aja, saya bilang gitu. Bapak Ibu, waktu daring ini saya kan datangi wartawan masalah daring-daring ini, sehingga saya terpaksa menulis 18 minggu di korannya, setiap minggu menulis. Ditanyanya, Pak, apakah daring ini efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan, katanya gitu. Saya bilang pertanyaan abang salah, saya bilang. Pertanyaan salah, gini lah Bang, negara kita sedang membangun, mendirikan bangunan besar, tiba-tiba diserang oleh negara lain. Maka diputuskan presiden kita perang gerilya. Gitu. Gerilya ini, Bu, perang. Terus datang wartawan nanya, Pak, apakah gerilya ini efektif untuk membangun negara? Ini kan pertanyaan salah. Gerilya ini mempertahankan negara biar jangan hancur. Jadi BDR ini bukan masalah efektif meningkatkan mutu pembelajaran. Pemerintah nggak mau orang pintar mati, itunya. Jadi ini bukan pilihan, Bu. BDR bukan pilihan. Bukan pilihan untuk meningkatkan mutu. Ini ada serangan, Pak. Apa langkah terbaik yang kita lakukan untuk mengawal negara ini? Dan dikatakan yang negara lain nanti mengalahkan kita. Enggak, semua seperti ini. Makanya saya sarankan kepada Ibu, karena saran saya tidak berlaku kalau tidak direstui oleh pemegang kekuasaan di sekolah Ibu. Maka Ibu boleh lihat surat edaran, share dengan kepala sekolah. Bila perlu kita Zoom atau meeting dengan kepala sekolah. Ibu telepon saya, ada waktu saya kita diskusi gitu. Baru nanti hasilnya keputusan jelas. Nanti saya kasih keputusan begini, yang sama kepala sekolah dia nggak ngerti, dia pun nggak tahu surat edaran itu, dia marah sama orang tua, mana bisa, tinggal anaknya, nggak belajar katanya. Itu yang edaran itu, oke Bu ya, Siramati ya. Nggak bisa saya kasih saran kepada Ibu harus bagaimana bersikap. Saran saya, sabar Ibu, naikkan aja anak, tuntaskan selama daring ini Ibu, karena pembelajarannya tidak maksimal, nggak bisa lah kita menilai dengan maksimal. Dan kita tidak diwajibkan menuntaskan kurikulum, fokusnya menyelamatkan anak bangsa, dan tugas-tugas sebaiknya kepada kecakapan hidup. Contoh guru kimia, mengapa disuruh pakai sabun? Itunya pertanyaannya. Gitu dia Bapak Ibu. Oke Bu Sri Rahmawati, saya nggak bisa kasih jawaban pasti. Saya sudahi, saya balikkan kepada Bu Rini. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Semoga cukup membantu tanggapan maupun saran yang sudah diberikan oleh Bapak narasumber kita. Sudah cukup ya, Ibu Sri Rahmawati? Sudah cukup puas ya, Bu ya? Terima kasih, Pak. Bu. Baik, terima kasih banyak. Salam sukses untuk di Kalimantan Tengah. Oke, masih ada sekitar 9 menit ke depan sebelum acara webinar kita berakhir. Ada Bapak Ibu yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Menarik sekali, banyak sekali yang bertanya mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini, metode yang paling tepat seperti apa, mungkin seperti itu disesuaikan dengan kondisi pandemi yang saat ini masih belum berakhir juga. Oke, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak narasumber kita. Oke. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Saya Asriani Palaguna dari MA DDI Bonto-Bonto, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Bu. Allah, Sulawesi Selatan. Oke, silakan dengan pertanyaannya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya dan syukur alhamdulillah bisa bergabung dan mendapat ilmu dari Bapak Pak Awaludin. Yang ada pertanyaan dari saya, mungkin dari materi pertemuan webinar ini, pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran menuju merdeka belajar.
dalam suatu kelas, Pak, kan biasa anak-anak dalam karakternya berbeda-beda. Yang saya pertanyakan, mungkin ada trik atau strategi lah Pak dalam menarik perhatian atau minat serta semangat siswa dalam belajar matematika, terutama matematika. Karena pada umumnya matematika sering dikatakan sulit, susah dipahami, susah dimengerti. Apalagi selama pandemik ini kelihatannya pembelajarannya luring. Anak-anak terkadang kurang memahami kalau dalam sebuah video tanpa ketemu langsung dengan gurunya. Ya, mungkin itu saja Pak yang saya mau pertanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Astriani. Langsung dijawab saja oleh Bapak Awaludin Sitorus. Silakan Bapak. Oke, Bu, nanti saya langsung ke Ibu Astriani ya. Nanti Iya. Oke. Bu Astriani kan begini. Ibu misalnya gini, yang Ibu tahu anak Ibu perbedaannya di mana gitu, di mana? Misalnya satu Pak orangnya begini, satu orang begini. Iya Pak, begitu. Biasa dalam anak yang terus apa aja Bu, praktis aja terus praktis gimana kira-kira biar kita mungkin ada 1-2 orang yang bisa memahami materi apa yang dikasihkan. Misalkan dalam trigonometri, mungkin 1-2 orang yang paham apa itu trigonometri. Oke. Iya. Pertama Bu gini, berarti ini masalah kesiapan belajar ya. Kesiapan belajar, bukan masalah gaya belajar kan, bukan. Kan makanya saya bilang kan kita harus deteksi sebenarnya anak kita gaya belajarnya gimana, kesiapan belajarnya gimana. Kalau masalah kesiapan belajar, ini nanti kepada pendekatan penyampaian materi, Bu. Saya sarankan kepada Ibu, pilih materi yang mudah-mudah. Menanamkan konsep jangan menyusahkan dengan angka. Contoh gini, Bu. Untuk menemukan persamaan kuadrat, buatlah X kuadrat tambah, gitu Bu. Tambah 2X, gitu Bu. Gitu. Jangan susah-susah dulu. Sudah? Bu, kalau anak nggak pandai kali-kali tambah-tambah, jangan marahi. Dia suruh lihat buku isi 12 yang ada kali-kali tambah-tambah. Kan, Bu? Karena kalau dimarahi, dia nggak dapat apa-apa. Minimal dia tahu konsep, nanti sesudah siap malam-malam dia belajar kali-kali tambah-tambah, dia jadi tahu. Karena KD Ibu sekarang bukan tambah-tambah kali-kali. Ibu jangan salah, kan kadang-kadang guru marah dia. Kau itu aja kau nggak bisa. Kan? Jadi nggak boleh belajar anak. Kalau nggak bisa, kasihlah buku kali-kali tambah-tambah itu di sampingnya, Bu, gitu. Buat gitu. Ajarkan. Dia boleh tengok buku tambah-tambah kali-kali. Tidak haram itu, Bu. Karena apa? Karena kita ngajarkan bukan ngajar tambah-tambah kali-kali. Kan, Dok, kan? Jadi sampai gitu, Bu. Jangan Ibu, nanti dia malu kan. Anak-anak yang memang tidak bisa tambah-tambah kali-kali, ya buka buku tambah-tambah kali-kalinya di samping. Cocok-cocok kan mana yang pas. Yang penting Ibu ngajarkan konsep. Dan Ibu tidak perlu menyusahkan dengan angka. Ini guru matematika persamaan kuadrat, S kuadrat mana? 3.456 3S kuadrat kurang 5 miliar ini itu kan buat susah. Kalau perlu Bu, 7 soal mudah semua. Mudah semua. Dan boleh melihat tambah-tambah kali-kali, tapi sarankan dia mempelajari tambah-tambah kali-kali nanti. Jadi konsepnya didapatkannya, di luar dia belajar tambah-tambah kali-kali, begitu dia bisa ngerjakan. Kalau sekarang sudah kita ponis, nggak bisa apa-apa. Dan manfaatkan kawan-kawan itu untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang agak kemampuan tinggi. Anak-anak itu pun, tapi lihat Bu, anak saya ada yang pintar, tapi orangnya tidak suka penampilan, jangan suruh ke depan. Itu mengganggu dia. Yang suka penampilan suruh. Saya Bu, dulu kan gini, begitu juara-juara sering disuruh-suruh keluar meninggalkan kelas, maka saya harus titip kepada anak saya gitu. Ada juara-juara olimpiade, saya bilang, saya Kamis nggak masuk, nanti Leonir sama Lukman mengajar ya materi ini. Saya tahu bahwa Leonir ini suka menunjukkan kemampuannya. Ada satu orang anak saya tidak mau. Ada saya pernah ngajar satu orang Tionghoa, dia nggak mau diganggu dia juara umumnya. Tapi nggak usah suruh ngajari orang, nggak mau dia gitu. Itu jangan Ibu paksakan itu. Mungkin memperbaiki sikapnya nanti di luar, jangan nanti tiba-tiba di situ Ibu suruh dipaksa nanti dia marah gitu. Jadi Ibu seperti itu. Saya sarankan kepada Ibu pendekatan penyampaian materi itu rendahkan. Tetapi tetap saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa KD itu tidak minta tingkat kesukaran. Tidak ada tingkat kesukaran di KD. Tidak ada KD mengatakan dapat menentukan akar persamaan kuadrat yang susah-susah, pening-pening, muntah-muntah, pingsan-pingsan. Nggak ada. Artinya, mau X kuadrat tambah 2X tambah 1 bisa dikerjakannya tuntas tadi ya.
Dan Bu, Ibu tidak perlu malu mengulang-ulangnya. Dan satu lagi Bu, Ibu tidak perlu malu membuat soal itu di ujian. Jangan malu ditengok kawan Ibu, dibilang Ibu bodoh, dia yang bodoh. Jangan, ada guru gitu Bu. Nanti ku buat soal yang mudah, ditengok kawanku, dibilangnya aku bodoh. Yang menengok itu yang bodoh. Dia tidak tahu bahwa soal ini mengukur kemampuan anak kita. Paham Bu? Sekali-sekali Ibu buat di sekolah itu soal ujiannya mudah-mudah semua. Rendah-rendah gitu. Ibu lihat. Nah, jadi Bu, nanti baru Ibu lihat apakah anak-anak itu senang dengan matematika. Karena banyak anak tidak senang dengan matematika karena kesan pertama mengerikan. Maka susah. Kan kalau kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ini enggak. Dari pertama, saya bilang sama guru matematika saya gini, Ibu sebelum masuk kelas, coba rekam dari jendela wajah anak-anak itu, tuliskan umur-umurnya di bawah wajahnya. Sesudah Ibu ngajar 2 jam, keluar, Ibu tuliskan umur-umur anaknya di wajah anaknya. Berapa tahun mereka lebih tua sesudah Ibu siksa di dalam. Kan begitu kan kalau susah-susah. Oke Bu, bisa Bu ya? Bu, oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah terjawab Ibu Asriani dari Sulawesi Selatan. Iya, Semoga terbantu ya Bu ya. banyak Ibu Rini. Oke, hadirin yang berbahagia, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan, namun waktu membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Dr. Andes Awaludin Sitorus MPD. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa memberikan nomor kontaknya Bapak Awaludin? Bisa berkenan untuk memberikan nomor kontaknya kepada kami? Bisa. Silakan dicatat Bu, 0812 0812 6397 221. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Awaludin Sitorus MPD yang sudah berkenan dengan luar biasa membagikan ilmu dan wawasannya untuk kami semua selaku pendidik anak bangsa. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan menjadi ladang kebaikan yang senantiasa terus mengalir untuk Bapak sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Rini, terakhir Bu Rini. Terakhir Bu Rini, terakhir. Baik, silakan Pak. Oke. Bapak Ibu, fasilitas terbaik hanya disiapkan untuk orang-orang terbaik. Jadilah orang terbaik agar mendapatkan fasilitas terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Awaludin Sitorus MPD yang benar-benar dengan luar biasa sekali, dengan berbesar hati beliau mau membagikan ilmu dan wawasannya kepada kita semua. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa menjadi ladang pahala yang terus mengalir untuk Bapak sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga. Amin ya robbal alamin. Yang sudah berkenan. Mungkin untuk dikecilkan dulu volumenya atau mungkin untuk dibantu di-mute-kan dulu. Ya. Seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita ikuti dengan baik dan marilah bersama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit Bina MIMTS GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia dan terima kasih kepada Ketua Forum Komunikasi Guru Matematika MA dan terima kasih kepada Ibu Nenglani SPD yang telah berkenan memberikan wadah untuk berbagi ilmu yang turut serta juga menyukseskan pada webinar kali ini. Saya Rini Lusiani dari Madrasah Aliyah Ashfanuddin Kuningan, Jawa Barat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas, madrasah bermartabat.